Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Erni selaku Guru Mata Pelajaran PKN SMA Negeri 3 Jombang. Yang saya hormati hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita dapat mengikuti pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang dipenuhi ilmu pengetahuan. Hadirin yang saya cintai, ada suatu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Seisala Arfian Widya Putri dari kelas 12 IPS 4. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato sebagai bentuk ujian praktek mata pelajaran PKN dengan tema anti korupsi. Hadirin yang berbahagia, kata korupsi pasti sudah terdengar tidak asing di telinga kita. Korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, dari kata kerja corrompere, yang artinya rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Menurut istilah, tindakan korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hadirin yang saya cintai, ternyata korupsi sudah ada di Indonesia sejak tahun 1958 ketika adanya kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada 169 tindak pidana korupsi yang terungkap pada tahun 2020. Nilai total kerugian negara pun tidak main-main besarnya, yakni mencapai 18,1 triliun rupiah. Pada tahun 2020 pula, Lembaga Pemantau Indeks Korupsi Global atau Transparency International merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia. Dan Indonesia masuk menjadi negara nomor 3 paling korup se-Asia. Hadirin yang berbahagia, semua tindakan pasti ada penyebabnya, termasuk tindak pidana korupsi atau tipikor ini. Ada 3 alasan mengapa seseorang berani melakukan kasus korupsi. Yaitu alasan yang paling utama adalah karena faktor kebutuhan. Yang kedua adalah faktor serakah, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Lalu, bagaimana cara memberantas kasus korupsi di Indonesia? Hadirin yang saya cintai, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memberantas kasus korupsi. Yakni, yang pertama, berikan hukuman berat kepada koruptor. Yang kedua, bangun pendidikan moral sejak dini. Yang ketiga, tanamkan nilai religi dalam diri masing-masing. Yang keempat, jadilah pemimpin yang berintegritas dan mampu menjadi teladan bagi orang lain. Yang kelima, manfaatkan segala teknologi dalam suatu sistem untuk meminimalisir upaya berkorupsi. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat, atau dalam artian memberlakukan hukum bagi siapapun yang terjerat dalam kasus korupsi ini. Dan yang terakhir adalah menutup celah internasional. Karena banyak para koruptor yang melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berantas kasus korupsi di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.